dari pertemuan sebelumnya mengenal beberapa hikmah dari perubahan kata kerja, bentuk sedang maupun bentuk lampau, tapi yang lengkap dan bentuk yang disingkat. Menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan malam hari ini akan kita pelajaran ngaji ulumul Quran. Tepatnya temanya adalah mengenal perbedaan pemakaian lafadz. Lafadz yang mana? Lafadz yang khusus kata kerja dan kata kerja yang bentuk lengkap dan juga kata kerja yang bentuk disingkat. Dan kita bahas dari beberapa contoh ayatnya. Contoh pertama adalah akan kita bandingkan dua ayat dari dua surat yang berbeda. Tepatnya tercantum di surat Al-Baqarah 38 dan surat Toha 123. Saya baca dulu arti per kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum. Ini kalimatnya saling bersambungan. Kalau dipenggal kata demi kata, fa artinya maka, imma itu dua kata in ditambah ma. Nunnya nggak kelihatan sembunyi di balik mim. Fa inma maka jika, kalau perkata ya, fa inma maka jika sekiranya. Fa inma maka jika sekiranya. Ya'tiyannakum, ini ya'tiyanna itu dua kata, ya'tiya ditambah na. Kalau ya'tiya datang, na itu di sini bermaksud benar-benar. Maka kalau dirangkaikan perkata ya'tiyannakum, benar-benar datang dalam kurung kepada kumnya kalian. Maka kalau dirangkaikan fa imma ya'tiyannakum, maka jika sekiranya benar-benar datang pada kalian, minni dariku, hudan petunjuk. Kalau dibalik, hudan minni, petunjuk dariku. Faman maka barang siapa, tabi'a mengikuti, hudaya petunjukku, fala khaufun maka tidak ada rasa takut, alaihim atas mereka, walahum dan tidaklah mereka yahzanuna mereka bersedih hati. Ini Al-Baqarah 38. Sekarang kita bandingkan dengan surat Toha 123. Mirip kalimatnya, mirip. Fa imma ya'tiyannakum maka jika sekiranya benar-benar datang pada kalian, minni hudan petunjuk dariku, famanit taba'a. Tulisan famani aslinya nunnya sukun. Faman. Nah, karena di sini bermaksud dibaca wasol, dibaca nyambung, tanda wasolnya kasro. Famanit taba'a. Aslinya faman nunnya sukun, terus berikutnya alifnya dibaca kasro, ittaba'a. Faman ittaba'a maka barang siapa mengikuti hudaya petunjukku, fala yadillu maka tidaklah sesat, wala yasqa dan tidak pula menjadi susah atau dari hidupnya susah dan sebagainya. Ini contoh apa kalimatnya. Yang bergaris biru ada dua lafadz yakni tabi'a dan ittaba'a. Sama artinya. Tabi'a artinya mengikuti, ittaba juga sama artinya mengikuti, cuma berbeda jumlah hurufnya. Kalau lafadz tabi'a jumlah hurufnya ada 3, ta, ba, dan ain. Sedangkan lafadz yang bawah pojok kanan bawah, ittaba'a ini jumlah hurufnya ada 5. Alif, ta, taknya double karena bersida bertasdid. Alif, ta, ba, ain. Jumlahnya 5 huruf. Kalau tabi'ah jumlahnya 3 huruf. Kalau ittaba jumlahnya 5 huruf. 5 huruf lengkap, sedangkan yang atas tabi'ah 3 huruf alias disingkat. Dari 5 menjadi 3. Atau asalnya 3 menjadi 5. Akan kita ungkap kenapa Allah bedakan dalam firman-Nya. Kalau Al-Baqarah 38 pakai fi'il kata kerja yang jumlah 3 huruf. Sedangkan surat Toha 123 pakai fi'il atau kata kerja yang jumlahnya 5 huruf. Kita ungkap pertama yang atas dulu, Al-Baqarah 38. Tulisan tabi'ah
yakni ta, ba, dan ain. Ini dalam kaidah materi pelajaran ilmu alat paket 6, ini dinamakan fiilnya sulasi. Apa sulasi? Fiil yang jumlah hurufnya ada 3. Maka lafadz tabi'ah berjumlah 3 huruf. Nah, sekarang dalam pengertian bahasa, fiil atau kata kerja kalau bermaksud jumlah 3 huruf, dalam ayat ini maksudnya contohnya, yakni bermaksud bahwa dari tidak berbuat menjadi berbuat. Contoh tabi'ah artinya mengikuti. Dari tidak berbuat mengikuti menjadi mengikuti. Contoh di sini, dari tidak berbuat menjadi berbuat, yakni dari tidak mengikuti si A misalnya menjadi mengikuti si A. Ini lafadz tabi'ah yang jumlah 3 huruf. Berikutnya, sekarang yang ittaba'a. Ittaba'a berjumlah 5 huruf. Alif, ta, ba, dan ain. Maka bermaksud dari sudah berbuat, tapi berubah berbuat yang lainnya. Misalnya si A dari misalnya kita sudah mengikuti si A, tapi suatu ketika berubah, beralih mengikuti si B. Ini kalau fiilnya kata kerjanya jumlahnya 5 huruf. Jadi menindaklanjuti dari perbuatan sebelumnya. Kalau tabi'ah dari belum berbuat supaya berbuat. Kalau ittaba'a dari sudah berbuat tapi beralih kepada perbuatan yang lainnya. Maka dalam Al-Baqarah 38 yang berbunyi faman tabi'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku. Di sini apa hikmahnya? Allah firman-Nya pakai tabi'ah, kok enggak ittaba dua-duanya? Jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 36. Sebagai kata kuncinya kita ungkap kenapa di ayat ini pakai kata kerja yang jumlahnya 3 huruf. Kata kuncinya ada di ayat 36. Sekarang kita buka tampilan berikutnya. Di ayat 36, ini bermula dari 35 tentunya, karena tematiknya masih bersambungan. Sahabat Jarul berkata, wa qulna, dan kami berkata, kami di sini Allah berkata kepada Adam. Wa qulna, dan kami berkata, ya Adamu, wahai Adam. Kalau dibaca perkata alifnya doma, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan pasanganmu, al jannata, dalam kurung di surga. Wa kula, dan makanlah kalian berdua minha darinya, rogodan dengan leluasa, haitsu di mana saja. Syi'tuma, kalian berdua kehendaki. Wala taqroba, dan janganlah kalian berdua mendekati. Hadis sajarota, urutan mengartikannya sajarota dulu. Pohon ini. Fatakuna, maka sebagai akibat maksudnya. Fatakuna, maka kalian berdua menjadi. Nah ini bukan kami loh ya. Nah ini adalah menandakan berdua. Karena pakai alif. Fatakuna, maka kalian berdua menjadi. Minat dolimina, dari orang-orang yang dolim. Jadi di ayat 35 Allah berbuat memerintahkan Adam dan berbuat melarang Adam. Apa perintahnya? Uskun, tinggallah kamu wahai Adam, wa zaujuka, dan beserta pasanganmu. Perintahnya Allah nyuruh Adam untuk bertempat tinggal di surga. Tinggallah kamu. Ini perintahnya. Sedangkan larangannya berupa lah, jangan. La taqroba, janganlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Jadi ayat 35 bermuatan perintah disuruh bertempat tinggal dan bermuatan larangan dilarang mendekati pohon ini. Nah, dari perintah dan larangan ini ternyata dalam prakteknya Adam di surga itu Adam menjadi lupa. Fanasia, Adam lupa. Adam lupa tentang larangan itu, lupa. Nah, ketika Adam lupa, maka fazallahuma syaitonu. Nah, urutan mengartikannya fazallahuma syaitonu, dari fa kata sambung, dari fa maka loncat ke lafaz syaitonu. Kenapa loncat? Karena azalla artinya menggelincirkan. Awalan semua kan, berarti fiil kata kerja. Siapa pelakunya azalla? Yakni lafaz syaitonu. Cirinya kata sebagai pelaku itu tulisannya akhiran doma.
Maka urutan mengartikannya dari fa loncat syaitanu, maka setan baru mundur azallahuma, menggelincirkan keduanya. Maksudnya apa? Apakah terpleset secara fisik? Bukan. Azala adalah bermaksud menggelincirkan dari rasa patuh tiba-tiba menjadi tidak patuh. Dari rasa taat tiba-tiba jadi nggak taat. Dari rasa menjauhi larangan tiba-tiba mendekati larangan, namanya tergelincir. Jadi azala adalah bukan tergelincir seperti kaki jatuh, bukan, tapi bermaksud perbuatan. Dari taat tergelincir menjadi tidak taat. Dari patuh menjadi tidak patuh. Dari menjauhi larangan menjadi berbuat mendekati larangan. Namanya azalla bahasa Arabnya. Maka setan menggelincirkan mereka berdua. Anha darinya. Fa'akhrajahuma, maka setan mengeluarkan mereka berdua. Mimma dari apa yang karena mereka berdua adalah. Maksudnya apa adalah itu? Yakni rasa kepatuhan sebelumnya adalah fihi di dalamnya. Di sini ada dua garis merah. Azalla, setan berbuat menggelincirkan mereka berdua, dan akhroja, setan berbuat mengeluarkan mereka berdua. Oh, berarti setan adalah sebagai subjek pelaku, sedangkan manusia adalah objeknya. Dalam peristiwa Adam dan Hawa ini, manusia sebagai objek dari perbuatan setan. Nah, kenapa setan bisa menjadikan manusia sebagai objeknya dalam perbuatan buruk? Dikarenakan manusia tidak mengikuti petunjuk Allah. Tapi jika manusia mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada korban atas perbuatan setan. Ini dari kata kunci adalah setan sebagai subjek pelaku, manusia sebagai objeknya. Kita buka ilustrasi dari ayat ini. Tampilan berikutnya. Dalam ayat ini, posisi setan sebagai subjek. Apa? Pelaku. Berbuat ngapain? Menggelincirkan. Dan berhasil menggelincirkan Adam sebagai manusia. Adam dan Hawa adalah objek bagi perbuatan setan. Dikarenakan kedua manusia tersebut tidak mengikuti petunjuk Allah. Yakni apa? Lupa. Lupa kepada perintah dan larangan itu lupa. Nah, ini karena manusia tersebut jika tidak mengikuti petunjuknya. Tapi jika manusia mengikuti petunjuk Allah, berbuat tabiat, dari nggak ikut menjadi ikut, maka setan akan terhalangi, tidak akan berhasil menggelincirkan manusia. Karena di surat yang lain Allah berkata bahwa laisa laka sultanun. Apa sultanun? Jadi Allah bilang kepada iblis, setan, bahwa kamu tidak ada usaha atau kekuatan bisa menggoda manusia kalau manusia termasuk hamba-hambaku. Nah, ini pengertiannya. Apa hamba itu? Sikap mengikuti, tabi'ah, mengikuti budaya petunjuk Allah tersebut. Jadi dalam peristiwa ini, kenapa pakai tabi'ah? Karena manusia, yakni Adam contohnya, dari tidak mengikuti petunjuk, nah karena nggak mengikuti, maka jadi objek dari perbuatan setan. Tapi kalau Adam dan Hawa akhirnya mengikuti petunjuk, maka setan merasa terhalangi untuk berhasil menggodanya. Kenapa? Karena manusia menjadi hamba bagi Tuhannya. Ini contohnya kenapa pakai tabi'ah, karena dalam perbuatan Adam itu lupa kepada perintah dan larangan Allah di situ. Yang kedua sekarang, mengapa dia 123 toha pakai itaba'ah? Sama artinya dengan tabi'ah, mengikuti. Kata kuncinya diungkap dari lafaz ayatnya 120. Jadi di sini surat Toha surat 3 berbunyi fa'ima ya'tiyannakum, maka jika sekiranya benar-benar datang pada kalian mini hudan petunjuk dariku, famanitaba'a, maka barang siapa mengikuti hudaya petunjukku, falayadilu, maka tidaklah sesat, walayasko, dan tidak pula merasa susah. Tadi berkata susah. Ittaba kita ungkap. Nah, pakai ittaba, kalau nggak pakai tabiah sama dengan Al-Baqarah tadi. Kata kunci di ayat 120. Ayat 120 ada kalimat berbunyi fawas wasa ilaihi syaitonu. Ini sama ya adegannya tentang Adam juga. Cuma Allah bedakan, redaksi kalimatnya Allah bedakan di Al-Baqarah dan surat Toha. Kali per kalimatnya fawas wasa ilaihi, maka membisikkan. Siapa pelakunya waswasa? Yani syaitonu, yani setan. Maka urutan mengartikannya dari fa kata sambung, dari fa ini maka
loncat kepada subjek dulu baru predikatnya. Fa asyaitonu, maka setan waswasa ilaihi, membisikkan kepadanya. Ya, itu siapa? Adam. Ola, dia berkata. Dia siapa? Setan. Ya Adamu, wahai Adam, hal adulluka. Kalau berkata ya, hal apakah? Adulluka, apakah kamu bersedia aku tunjukkan, gitu maksudnya. Kayak itu kamu. Hal adulluka, apakah kamu bersedia aku tunjukkan ala syajaratil khuldi, atas pohon kekekalan. Ini contohnya. Jadi Adam dalam menikmati surganya itu lupa bahwa ini pohon yang dilarang, lupa. Nah, setan memberikan suatu berita sifatnya hoak ya, sifatnya tidak benar. Ya, ini apa? Mempengaruhi kepada Adam bahwa, wahai Adam, kenapa Tuhanmu kok melarang makan ini? Ingatlah bahwa ini kalau dimakan pohonnya, dimakan buahnya, maka akan Anda rasakan kekal dalam surga. Anda akan pindah tempat dari kenikmatan surga di sini. Adam secara manusiawi sudah merasa nyaman di surga dan pengen nggak pindah tempat dari surga. Maka kena pengaruhlah bisikan tersebut. Ini syajaratil khuldi. Ini pohon yang buahnya itu kekekalan. Kalau dimakan, maka Anda akan kekal di surga. Nggak akan pindah tempatnya. Akhirnya apa? Dari bisikan itu, fa'akala, maka mereka berdua memakan minha darinya. Nah, setelah makan, fabadat, ini fa'i langsung ada akibat. Fabadat lahuma, maka tampaklah bagi keduanya sau'atuhuma, aurat atau sesuatu yang kelihatan buruk bagi keduanya itu. Garis merah apa di sini? Bisikan. Setan membisikkan kepada Adam supaya memakan buah di pohon yang dilarang itu. Akhirnya berarti Adam mengikuti bisikan itu, maka memakanlah Adam dan Hawa makan buah dari pohon tersebut. Maka dalam peristiwa ini yang sebagai subjek siapa? Manusianya. Apa objeknya? Bisikannya setan. Manusia sebagai subjek mengikuti bisikan setan. Nah, jika manusia mengikuti bisikan setan, maka akan berakibat buruk yang dialaminya. Apa di sini? Fabadat lahuma sau'atuhuma. Di dalam peristiwa ini, posisi manusia sebagai subjek mengikuti bisikan Adam. Kalau di Al-Baqarah tadi, posisi manusia sebagai objek digelincirkan oleh setan. Kalau di surat Toha, manusialah sendiri yang berbuat mengikuti bisikannya setan. Kita ungkap ilustrasinya. Seperti ini. Dalam surat Toha, subjeknya manusia. Mengikuti siapa? Mengikuti bisikan setan. Kenapa mengikuti? Lupa petunjuknya. Lupa bahwa ini larangannya. Lupa bahwa ada perintahnya. Lupa petunjuknya. Ini dari manusia mengikuti bisikan setan. Setelah mengikuti ternyata menjadi sesat. Ternyata menjadi susah. Maka setelah sadar, manusia berubah. Mengikuti petunjuknya. Nah, sikap berubah inilah pakai kata kerja ittaba'a. Oh, berarti Adam pada mulanya mengikuti bisikannya setan. Setelah ada akibat buruk, yakni kelihatan auratnya, maka Adam berusaha nyari benda-benda, dedaunan untuk nutupi auratnya itu. Berarti Adam merasa disesatkan oleh bisikan yang dia ikut tersebut, maka beralihlah mengikuti petunjuknya. Jadi kenapa pakai itaba? Maka bermaksud Adam berbuat mengikuti dua kali. Mengikuti setan ternyata nggak enak atau agak buruk, mengikuti bisikan ternyata agak buruknya, maka Adam setelah sadar mengikuti petunjuknya. Ini jadi manusia sebagai subjek mengikuti bisikan ternyata ada akibat buruk, lalu beralih arah mengikuti petunjuknya. Kalau di Al-Baqarah, manusia sebagai objek dari perbuatan setan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah di sini, kenapa di Al-Baqarah 38 pakai tabi'ah, sedangkan Toha 123 pakai taba'ah? Jawabannya adalah karena Al-Baqarah 38 bermaksud mengkisahkan bahwa posisi Adam adalah objek dari perbuatan setan. Ini apa? Dijebak, kasarnya dijebak, digelincirkan supaya terpeleset dari patuh menjadi nggak patuh, dijebak.
tabi'ah. Maka dari patuh menjadi tidak patuh. Dari enggak ngikuti petunjuk Allah menjadi mengikuti. Ini namanya tabi'ah. Sedangkan surat Toha, kenapa pakai itaba kok pakai 5 huruf jumlah fiilnya? Jawabannya adalah karena dalam kisah ayatnya posisi manusia sebagai subjek mengikuti bisikannya setan, ternyata ada akibat tidak enaknya atau buruknya, maka beralih arah mengikuti petunjuk Allah. Jadi berbeda posisi kisahnya, maka Allah bedakan pula lafaz atau kata kerjanya, lengkap 5 huruf, ada juga yang tidak lengkap, yakni disingkat berjumlah 3 huruf. Tabi'ah, kata kerja 3 huruf, dari perbuatan tidak ikut menjadi ikut, sedangkan itabah jumlah 5 huruf. Perbuatan sudah ikut, tapi ke arah yang salah. Akhirnya beralih arah, mengikuti ke arah yang benar. Maka perbuatan 2 kali mengikuti dengan yang berbeda itulah pakai kata kerja yang 5 huruf. Sekarang contoh yang kedua. Tepatnya saya ambil dari surat Al-Kahfi 97. Kisah Dzulqarnain, Ya'jud dan Ma'jud. Dzulqarnain. Ini pada satu ayat ini, satu ayat tapi ada 2 lafaz sekaligus langsung. Saya baca perkata. Fama maka tidaklah. Isto, kalau perkata alifnya kasroh. Fama isto'u. Maka tidaklah mereka mampu atau sanggup. An berkata untuk. Yadharuhu. Ini kalau arti kepada bebasnya, yadharuhu untuk mendakinya. Kalau arti aslinya adalah yadharu dikata punggung. Ini apa? Melewati punggungnya. Jadi mendaki tembok, melewati atas dan melampaui sampai seberangnya itu. Sampai sisi satunya itu bahasa Arabnya yadharuhu. Jadi apa yadharu itu? Proses menaiki, memanjat tembok sampai puncaknya atau atapnya paling tinggi dan turun ke sisi berikutnya, namanya yadharuhu. Dari kata durun, apa durun? Punggung. Jadi melewati sampai di balik tembok itu. Yadharuhu bahasa Arabnya. Cuma di sini arti singkatnya mendaki. Famasta'u maka tidaklah mereka mampu untuk mendakinya, mendaki dinding yang dibuat Dzulqarnain itu. Wa masta'u lahu nakban dan tidaklah mereka mampu apa? Nakban lahu. Apa nakban? Lobang. Dalam kurung mampu membuat lobang lahu baginya. Saya ulangi, ada 2 lafaz sama-sama artinya mampu. Yang pertama ista'u, yang kedua istata'u. Kalau ista'u dihitung jumlah hurufnya, huruf fi'il ya huruf kata kerjanya, alif, sin, to, alif fathah berdiri ini, terus ain. Alif, sin, to, alif berdiri, terus ain. 5 huruf. Kalau yang sebelah kiri yang warna biru garisnya, alif, sin, ta, to, alif berdiri, terus ain. Jumlahnya 6. Jadi yang sebelah kiri 6 huruf, sebelah kanan 5 huruf. Kita ungkap. Karena Allah bedakan dalam satu ayat ista'u dengan istata'u. Pada artinya sama. Mereka mampu. Ista'u jumlahnya lebih sedikit hurufnya dibanding yang sebelah kanan. Jawabannya pada tampilan berikutnya. Pada lafaz ista'u tertulis disingkat. Apa lengkapnya? Pakai tak. Istata'u. Jadi yang warna biru ini atau yang garis biru ini adalah bunyi lengkapnya lafadznya. Istata'u. Ini bunyi lengkapnya. Ternyata oleh Allah disingkat, taknya dihilangkan. Dihilangkan taknya berarti berkurang 1 huruf. Nah, apa isyaratnya? Dengan berkurangnya 1 huruf, taknya hilang, maka berkurangnya 1 kesulitan. Karena bicara kemampuan berarti bermaksud ngukur sulit enggak itu. Maksud bahwa merasa lebih mudah mendakinya daripada melobangi dindingnya. Jadi 2 pilihan ini. Untuk bisa menerobos ke wilayah berikutnya 2 pilihan. Memanjat dinding atau melobangi, menembus secara datar. Nah, 2 pilihan adalah pilihan pertama dari sini lebih mudah mendakinya daripada melobanginya. Kalau berikutnya sebelah kiri, istata'u 6 huruf. Nah, berarti lengkap hurufnya. Dengan lengkapnya 6 huruf, maka bermaksud penuhnya kekuatan. Ya, ini apa? Merasa bahwa
mudah melobangi karena peralatannya lengkap. Ya, sedangkan kalau mendaki hanya butuh jasad saja dengan alat ada misalnya tangga atau apapun tali untuk mendaki tembok itu. Hanya sarannya butuh dikit, tangga atau tali. Tapi untuk mengebor atau melobangi tembok itu harus banyak sarannya, banyak alatnya daripada hanya mendaki saja. Di sini ada sindiran bahwa famas ta'u, tidaklah mereka itu akan mampu atau sanggup mendaki dinding itu. Ya, meskipun mereka merasa lebih mudah. Nah, meskipun merasa lebih mudah, tetap saja hakikatnya sulit. Nah, kenapa mereka lebih mudah? Karena dibanding melobangi lebih mudah mendaki. Nah, Dzulkarnain nyindir, percuma mereka mendaki, nggak akan bisa terlampaui dinding ini. Justru mereka merasa lebih mudah dibanding pilihan yang lainnya. Sedangkan sebelah kiri, karena fiilnya kata kerjanya lengkap 6 huruf, maka bermaksud lengkapnya fasilitas, lengkapnya sarana atau alat. Nah, meskipun lengkap alatnya, dengan niat mengebor atau melobangi tembok dindingnya, percuma nggak akan bisa berhasil melobangi dinding tersebut. Jadi ibaratnya kemustahilan dua-duanya. Mustahil bisa mendaki melampaui tembok. Yang kedua, mustahil dengan alat lengkap apapun lengkapnya nggak akan bisa melobangi dinding tembok tersebut. Maka dari itulah Allah bedakan lafadznya. Ista'u disingkat bermaksud mereka secara sepihak merasa lebih mudah mendaki daripada melobangi. Nah, meskipun perasaannya merasa lebih mudah, hakikatnya tetap sulit. Begitu pula, kalaupun melobangi banyak alatnya, 6 lengkap, alatnya 6 lengkap, maka percuma saja, tetap nggak akan bisa dilobangi tembok tersebut. Ini syaratnya, huruf fiilnya disingkat dengan tidak disingkat. Dalam kisah ini, dua-duanya percuma. Ya, percuma mendaki nggak akan berhasil melampaui temboknya, dan percuma alatnya lengkap untuk ngebor melobangi, percuma nggak akan bisa ditembus temboknya itu. Nah, sekarang contoh yang ketiga, saya ambil dari kisah Nabi Musa dan Khidir yang pernah saya tampilkan di kajian tematik Senin Kamis di hari yang lain. Saya baca singkat. Ini ucapan Khidir kepada Musa. Qala, dia berkata, dia siapa? Khidir. Hada firaku. Inilah bedanya. Dikata farkun. Farokna membelah, memisah. Farikun segolongan dari pisahan kalau berkata. Hada firaku baini wa bainika. Wahai Musa, inilah bedanya. Baini wa bainika, di antara aku dan di antara dirimu. Nah, apa bedanya? Jadi beda tingkat keilmuannya. Beda tingkat keilmuannya. Saunabbiuka, kalau berkata, saunabbiuka, saya itu akan, unabbiu, aku memberitakan kaitumu. Aku akan memberitakanmu. Bitakwili, dengan takwili. Dalam ayat ini, takwili diartikan alasan aku berbuat tadi itu. Jadi ini Khidir berkata setelah Musa bersama Khidir mengalami hal-hal yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal itu, yang diperbuat oleh Khidir. Nah, setelah mengalami, baru Khidir komentar. Olah, dia berkata, hada firaku baini wa bainika. Inilah bedanya di antara aku dan di antara dirimu, wahai Musa. Saunabiuka, aku akan memberitakan kepadamu, bitakwili, dengan sebab alasanku berbuat tadi, yang itu yang lam tastati, yang kamu belum mampu atau sanggup, sobron alaihi, sabar atasnya, atas perbuatanku tadi itu. Jadi utan mengartikannya lam tastati sobron alaihi, yang kamu belum mampu atau sanggup sabar atasnya, atas perbuatanku tadi itu. Di sini pakai lam tastati. Tapi di ayat yang lainnya tetap sama Al-Kahfi, tapi hanya berbeda. Dari sini aja. Dalika, demikian itulah takwilu, ini bermaksud setelah Khidir menceritakan alasan atau takwilnya. Kalau tadi di atas bermaksud akan menceritakan takwilnya, akan menceritakan alasannya kenapa berbuat seperti itu.
Nah, setelah bercerita selesai, lengkap alasannya diungkapkan oleh Khidir kepada Musa, langsung Khidir kesimpulan, dalika, itulah, ini kesimpulan, demikian itulah, takwilu, demikian itulah takwilu alasan perbuatanku yang lam tastia, yang kamu belum sanggup atau mampu sobron alaihi, sabar atasnya. Ucapannya sama, satu orang hanya Khidir saja, tapi Khidir bedakan. Ketika pertama belum cerita alasannya kenapa seperti itu, Khidir pakai fi'il tastati lengkap lafadznya. Ta, sin, ta, to sama ain lengkap. Jadi sedangkan yang bawah taknya nggak pakai, tasti itu saja, berkurang atau disingkat. Akan kita ungkap kenapa Khidir berkatanya beda. Berkata pertama tastati lengkap hurufnya. Yang kedua tasti nggak lengkap hurufnya, dikurangi hurufnya. Lengkap pada tampilan berikutnya. Yang baris atas berbunyi malam tastati alaihi sobron, yang wahai Musa, aku akan menceritakan kepadamu sesuatu yang kamu belum sanggup sabar atasnya. Tulisan tastati ini lengkap, bermaksud apa lengkap itu? Wahai Musa, segenap rasa kesabaran yang dimiliki olehmu ternyata tidak mampu menghadapi buruknya perbuatanku tadi itu. Yang kamu anggap buruk, ya ini apa? Melobangi perahu, menjadi bocor, membunuh anak kecil, dan seperti itu contohnya. Kan buruk. Nah, jadi kenapa ada isyarat hurufnya lengkap? Bermaksud bahwa sobron. Wahai Musa, meskipun kesabaranmu itu lengkap, ya ibarat persentase itu, engkau itu punya stok kesabaran jumlahnya 100 poin, ternyata 100 poin kesabaranmu itu tidak kuat, ya tidak kuat untuk menahan diri nggak komentar, tidak kuat menahan diri cuma nggak komentar, mengomentari perbuatan buruk tadi itu. Nah, ini hikmahnya. Jadi dengan tertulis lengkapnya bermaksud bahwa apa lengkap itu? Genap. Segenap rasa kesabaran yang dimiliki Musa ternyata tidak mampu menghadapi buruknya perbuatan Khidir yang Musa anggap itu buruk sebetulnya. Nah, sekarang kenapa disingkat tasdik? Nah, bermaksud bahwa dengan disingkatnya tulisan bermaksud tidak ada sedikit pun rasa kesabaran yang dimiliki Musa mampu menerima alasan dari perbuatan Khidir tersebut. Kalau yang atas, ini Khidir belum cerita kenapa alasannya berbuat yang buruk tadi itu. Belum cerita. Belum cerita. Nah, karena belum cerita alasannya apa, makanya Musa sering komentar. Ketika Khidir melobangi perahu, Musa nggak kuat nahan diri, nggak kuat, pasti komen, langsung komen. Kenapa? Berarti nggak sabar untuk nahan diri supaya nggak komentar. Langsung komentar Musa, kenapa kamu lobangi? Kita kan tenggelam nanti, dan komentar. Berarti Musa kesabarannya yang besar banyak itu nggak mampu menahan diri untuk tidak mengomentari buruknya Khidir. Nah, sedangkan setelah Khidir cerita alasannya kenapa, maka Musa menjadi lebih sulit lagi menerima alasannya itu. Jadi tidak ada kesabaran pun bagi Musa, nggak ada sedikit pun rasa sabarnya untuk bisa menerima alasannya kenapa tadi berbuat seperti itu. Ini dengan tastati jumlahnya lebih sedikit, bermaksud tidak ada sedikit pun rasa Musa yang dimiliki mampu menerima alasan dari perbuatan Khidir. Sekarang ilustrasinya. Khidir berkata, kata kuncinya, wa ma fa'altuhu an amri, wahai Musa, wa ma fa'altuhu, dan tidaklah, kalau berkata ya, dan tidaklah aku berbuatnya an amri, atas urusanku. Ingat ya, an sama dengan ala. Kenapa nggak pakai ala? Jawabannya adalah, masih ingat pernah ketika kajian di sini juga, tematik Senin Kamis mengenai an, bahwa kalau ada kata kerja di Al-Quran, kok kata sandalnya pakai an, maka berkonotasi negatif atau buruk. Maka di sini Khidir bilang, wahai Musa, wa ma fa'altuhu, dan tidaklah aku berbuat buruk tadi itu bukan mauku. Nah, dan maunya perbuatan buruk, karena kata sanang pakai an, tidak pakai ala. Nah, meskipun pakai an, tetap boleh dirikan atas kalau berkata. Wa ma fa'altuhu, dan tidaklah aku berbuatnya atas urusanku. Arti bahasanya adalah
Dan bukanlah aku, Musa, melakukannya. Itu menurut kemampuanku sendiri. Jadi Khidir merasa seperti robot. Diremot oleh Allah. Disetir oleh Allah untuk berbuat seperti itu. Berbuat melobangi perahu. Berbuat bunuh anak kecil. Itu bukan mauku, Musa. Itu bukan mauku. Gitu intinya. Wa ma fa'altu, dan tidaklah aku berbuat buruk tadi itu bukan urusanku sebetulnya tuh. Bukan mauku maksudnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Wa 'allamnahu min ladunna ilman. Jadi antara Musa dan Khidir ketika berdua itu melihat hal-hal di depan mata, ingat bahwa ada suatu ilman atau pengetahuan yang Allah punya, yang tidak Allah ajarkan kepada Musa. Hanya Allah ajarkan kepada Khidir. Nah, sikap Allah seperti ini bermula dari, ini kita buka sejarah dulu nih, singkat ya. Jadi suatu ketika Musa itu merasa dirinya paling hebat di negeri itu. Jadi memuji diri. Ini bahasa saya, ya Allah sepertinya itu saya paling pintar di negeri sini. Saya paling pintar. Saya paling tinggi ilmu saya. Maka Jibril negur, wahai Musa, ada seorang alim soleh yang ilmunya lebih dari dirimu. Carilah dia. Dia ada tempatnya di pertengahan lautan. Maka Musa mencari. Pada akhir ceritanya, ketemulah dengan Khidir di situ. Nah, Khidir Allah wa'allamnahu, dan kami mengajarkannya. Nya itu apa? Nya itu siapa? Khidir. Diajarkan apa? Min ladunna, dari sisi kami. Ingat bahwa di Al-Quran kata-kata artinya sisi ada dua. Bisa ladun, bisa inda atau indi. Min indina, dari sisi kami. Min ladunna, sama dari sisi kami. Bedanya kalau min indina, inda atau indi, sisi pengertian khazanah perbendaraan. Kalau min ladun, ladun pengertian kekuasaannya. Orang bilang laduni, ladun itu langsung dari Allah, tanpa belajar, tanpa proses pelatihan, langsung didikte oleh Allah, namanya ladun. Min ladunna ilman. Oh, berarti Allah mengajarkan Khidir suatu ilmu yang langsung dari Allah yang tidak pernah dipelajari Musa. Ilmu apa? Ilmu mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Makanya ketika Khidir dan Musa naik perahu, sama-sama melihat ke depan, Musa ro'a. Apa ro'a? Musa berbuat melihat. Khidir pun juga melihat. Bedanya, kalau kata kerja ro'a bagi Musa, ada alifnya. Alifnya warna hitam. Apa hitam itu? Sebagai halangan bagi Musa, bahwa Musa tidak bisa melihat tembus ke depan. Sedangkan Khidir, penglihatan mata beliau lintas dimensi. Alifnya oleh Allah, Allah buat transparan. Apa transparan? Yakni Khidir bisa melihat bukan dengan kasat mata, tapi dengan mata batinnya langsung ke depan. Jadi bisa ketahuan bahwa di depan ada seorang raja yang suka merampas perahu yang bagus-bagus. Maka Khidir melobangi perahunya supaya jadi jelek, supaya si raja nggak tertarik. Nah, Khidir tahu di depan ada raja seperti itu. Sedangkan Musa tidak bisa melihat bahwa di depan ada raja seperti itu. Inilah Khidir dikasih Allah ilmu yang bisa menyingkap huruf alif, bisa menyingkap hijab, bisa menyingkap tirai, alias Allah buka hijabnya. Allah buka penghalangan mata kasat manusia untuk bisa nembus ke depannya. Sedangkan Musa tidak, Allah buka alifnya sebagai huruf pembatasnya. Nah, ro'a melihat. Nah, karena perbuatan melihatnya Khidir dan Musa berbeda, maka lafaz ro'a yang dari Hamzah sebelah kanan, Allah naikkan derajatnya di atas alif. Ingat bahwa Hamzah adalah huruf peningkatan derajat. Oh, berarti dalam kasus ini, posisi Khidir lebih tinggi ilmunya dibanding Musa. Nah, buktinya Hamzahnya diangkat oleh Allah. Jadi kata-kata ro'a untuk Khidir itu Hamzah di atas, bukan Hamzah yang sebelah kanan. Nah, dengan di atas maka bisa melihat. Melihat, kalau Musa kan terhalangi alif. Sedangkan Khidir sudah bisa melewati alif. Di atas alif, maka bisa melihat ke segala arah termasuk dalam nasibnya anak muda itu. Kenapa Khidir bunuh anak muda itu? Karena Khidir tahu ke depannya, wah dia akan mencelakai orang tuanya. Jadi huruf Hamzahnya Khidir bertengger di atas alif. Apa? Dimuliakan. Dimuliakan dibanding perbuatan Musa. Jadi meskipun berbuat membunuh, tapi membunuhnya itu Allah yang inginkan. Ya,
Kenapa? Karena perbuatan bunuhnya bertengger di atas perintahnya. Sebagaimana membunuh musuh dalam perang termasuk mulia, asalkan niat bunuhnya adalah bertengger fisabilillahi. Bunuh kan buruk, tapi kalau bunuhnya itu atas perintah Allah, maka menjadi mulia perbuatannya. Sama di sini. Menurut Musa kan kecil itu bunuh anak kecil, tapi karena Allah mengendaki, maka Khidir perbuatan mulia meskipun membunuh anak kecil. Kenapa? Karena Khidir hamzanya sudah di atas dari Musa. Bisa melihat ke depannya, bisa melihat nasibnya anak kecil tadi itu yang dia bunuh. Kalau nggak dibunuh, maka jadi dewasa. Kalau jadi dewasa, maka mencelakai orang tuanya. Maka mumpung belum dewasa lah, maka Khidir membunuhnya. Karena Musa itu hamzanya masih sebelah kanan dari alif, maka terhalangi bisa melihat kejadian besok atau akan datang. Maka ilustrasinya adalah fiil kata kerja ro'a yang artinya melihat. Kalau Musa posisinya hamzah sebelah kanannya alif, asfalu lebih rendah. Sedangkan Khidir kata kerja ro'a melihat hamzanya di atas alif. Nah, karena di atas alif maka Khidir bisa melihat huruf-huruf berikutnya, termasuk huruf ya. Apa ro'a adalah yaknya? Ya adalah huruf penglipat gandaan. Maksudnya apa? Pengetahuan Khidir lebih banyak lipat ganda tahu yang akan datang dibanding pengetahuan Musa masih terhalangi oleh hijab berupa huruf pembatas namanya alif. Nah, maka dari ilustrasi ini Khidir a'la lebih tinggi pengetahuannya daripada Musa yang asfalu lebih rendah. Jadi penglihatannya Khidir karena hamzah di atas tidak terhalang apapun. Maka dari itulah beliau bisa melihat tembus ke depan sesuatu yang akan terjadi dan objek beliau lihat jumlahnya lipat ganda dibanding Musa yang masih terhalangi huruf alif. Nah, kalau ro'anya Musa, bagaimana pengertiannya? Ro'a bagi Musa, penglihatan Musa terhijab terhalangi huruf alif yang diadakan Allah sehingga beliau yang Musa nggak bisa melihat tembus kepada sesuatu yang akan terjadi. Itulah hikmahnya kita bilang bahwa Musa, kamu nggak akan sabar. Lam tastati. Ini ketika berbuat dan belum ngasih alasan. Musa, engkau nggak akan sabar. Nah, sekarang aku terangkan kenapa aku berbuat buruk tadi itu. Saunabiuka bitakwil malam tastati alai sabron. Aku akan menerangkan sebab-sebab perbuatanku yang kamu belum mampu sanggup untuk tidak komentar ya, karena kamu tidak sanggup untuk sabar menghadapinya itu. Ini ketika Khidir belum menceritakan alasannya. Ternyata setelah selesai cerita alasannya, Musa lebih ibarat itu lebih sulit diukur lagi dengan logika Musa. Maka dibilang bahwa wahai Musa, ternyata kesabaran itu enggak ada sedikit pun ya bisa nerima alasanku kenapa seperti itu ternyata. Malam tasti alai sabron. Ini hikmahnya kenapa tastati tulisan lengkap dan tasti ditulis disingkat. Kalau lengkap bermaksud lengkapnya, segenap lengkapnya kesabaran yang Musa miliki, ibarat stok kesabarannya banyak itu ternyata tidak bisa mengimbangi dirinya untuk menahan diri nggak ngomentari perbuatan buruknya Khidir. Nah, setelah Khidir ngasih alasannya kenapa seperti itu, ternyata kesabaran Musa ibaratnya nggak punya sama sekali. Nggak sedikit pun sabarnya untuk bisa menerima alasannya kenapa seperti itu. Ini contohnya hikmahnya tastati lengkap dan tasti disingkat. Itu dulu sementara ini hanya 3 contoh dari pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Mana hikmah di balik pemakaian kata kerja lengkap tulisannya dan disingkat tulisannya. Silakan, barangkali tanyakan untuk pertemuan hari ini. Sebut namanya dari daerah mana, tanyakan silakan sebelum diakhiri. Ada? Silakan Bapak Ibu sekalian bisa di-unmute mic-nya kalau mau bertanya sudah saya buka. Kalau bertanya diklik mic-nya masing-masing. Nah, tanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salah. Dari mana sebutan? Dari mana? Dengan Agung dari Bekasi.
Oh ya, silakan, boleh. Ya. Apakah semua hamzah yang diletakkan di atasnya alif memang tujuannya untuk memuliakan itu di tempat yang lain? Maaf, silakan terusin. Silakan. Dari posisi silakan, Bang tadi. Iya. Ustadz, apakah ada di tempat lain yang hamzahnya diletakkan di atas juga, di atas alif yang fungsinya memang untuk memuliakan orang yang mengucapkannya? Oh iya, ada. Ada. Silakan dibuka lagi filenya dari saya dulu. Contoh yang paling mudah aja. Al-Baqarah ayat 6. Ayat 6 ya. Yang berbunyi sawaun alaihim a'andar tahum, ya kan? Wahai Muhammad, orang kafir itu sama saja, kan gitu kan ya. Sama saja mereka andar tahum, apakah kamu beri peringatan mereka? Nah, tulisan andarta itu hamzanya di atas. Bentar ya. Saya buka catatannya. Satu sekarang ini biar kita tidak membayangkan ngambang ya. Bentar ya. Saya tuliskan sekarang. Ya, bentar ya. Jadi kalau nemu fiil fiil kata kerja yang tulisan hamzanya di atas alif, maka bermaksud isyarat bahwa perbuatan itu bermaksud sesuatu yang sifatnya bagus atau dimuliakan oleh Allah. Kalau bagus positif ya, positif ini. Kalau negatif berarti hal yang paling buruk dibanding perbuatan yang lainnya. Buka dulu ya, sebentar. Saya pilihkan dulu tintanya. Ya, sekarang saya tulis. Jadi ada kata kerja berbunyi andar tahum. Ini seperti ini, andar tahum. Hamzah di bawah, a, terus andarta. Andar tahum, ini Al-Baqarah ayat 6 ini. Andar tahum. Nah, a itu apakah? Andarta, hamzah di atas. Apa nih andarta? Kamu beri peringatan. Siapa pelaku kamu di sini? Rasul Muhammad. Oh, berarti perbuatan Nabi itu oleh Allah adalah perbuatan mulia. Apanya mulia? Yakni berbuat ngasih peringatan orang kafir itu mulia sekali. Berarti masih harus peduli kepada orang kafir supaya matinya tidak dalam kondisi kafir, pengennya beriman Rasul itu. Ini contoh. Jadi dalam tulisan bahasa Arab harusnya tulisan apakah itu hamzahnya sama-sama di atas alif seperti ini. Oleh Allah yang hamzah apakah direndahkan, yang hamzah andarta ditinggikan. Apa tinggal dimuliakan perbuatannya. Ini contohnya. Jadi ketika ada tulisan dalam Al-Quran yang ada hamzah kok posisinya misalnya sejajar sama seperti ini. Oh, berarti sama-sama perbuatan bagus atau mulia. Ini kalau positif loh ya. Dan sebaliknya ini kalau ada dua hamzah berdekatan seperti ini. Tapi kalau diartikan sesuatu yang jelek perbuatannya, oh berarti seburuk-buruknya perbuatan. Ini contohnya. Jadi hamzah bermaksud identitas status orangnya. Apakah ditinggikan atau direndahkan oleh Allah tergantung arti dari lafaz tersebut. Oh ya, itu contohnya seperti itu contohnya. Yang lain silakan sementara. Ustaz, saya Deden Pak Ustaz. Boleh silakan dari Bekasi Pak Deden, silakan. Iya Pak Ustaz. Tadi ada saya lupa nyatet tuh ada tulisan waswasa ya. Iya. Nah waswasa. Nah saya jadi ingat ke surat Anas tadi. Kalau surat Anas itu wa-nya itu panjang Pak Ustaz. Ya. Kalau suratan min syarril waswasil khannas gitu kan. Ya. Kalau tadi nggak ada alifnya kalau nggak salah. Iya betul. Nah itu perbedaannya. Jadi beda. Kalau waswasa itu fiil kata kerja. Kalau waswasun itu masdarnya kata jadiannya. Beda. Oh, beda. Ya, beda loh ya. Waswasun, panjang. Waswasun itu dalam kaidah materi pada tempat namanya masdar kata jadian. Isimnya. Kalau waswasa itu fiilnya perbuatannya. Membisikkan. Berarti barang siapa merasa waswas, berarti sedang dalam bisikan setan berarti. Dibuat waswas, dibuat ragu, dan sebagainya. Makanya Indonesia kata-kata waswas itu dari bahasa saya merasa waswas ini apa? Berarti kita sedang merasa dalam bisikan setan supaya ragu, supaya bimbang, supaya goyang keyakinannya. Itu namanya waswas. Ini, jadi itu kata kerja waswasa. Kalau isimnya waswasun, wanya dipanjangkan.
Ya, lain silakan. Terakhir. Ada lagi? Saya Ustaz. Boleh. Ustaz. Dari siapa? Delila. Oh, Delila dari Jakarta Barat, silakan. Ya. Saya mau nanya tadi Ustaz, dua ayat yang di atas itu tadi kan Nabi Musa itu kan terkenal dengan kesabarannya gitu ya Pak Ustaz. Tapi kalau kesabaran Nabi Musa aja itu nggak ada artinya untuk bisa dapatkan ilmu laduni seperti Nabi Khidir. Bagaimana supaya kita bisa sabar gitu supaya bisa dapat ilmu laduni? Ini pengertiannya kisah tadi itu. Jadi tidak bermaksud banding-bandingkan Nabi, tidak. Tapi bermaksud teguran dari Allah ketika Musa ada rasa memuji diri. Ingat loh ya, tingkatan kesalahan seorang nabi dengan kesalahan orang awam beda-beda. Jadi ada perbuatan nabi yang menurut orang biasa itu wajar maklum, tapi menurut Allah nggak bisa. Contoh tadi misalnya Adam di surga. Kalau orang biasa makan buah tadi itu boleh orang biasa. Ini berhubung Adam tidak boleh, itu maksudnya. Ya, berhubung Adam Allah larang. Misalnya ya, Allah ciptakan manusia banyak di surga zamannya Adam. Nah, karena Adam, maka Allah larang. Orang biasa boleh. Sama dengan tadi. Ketika Musa merasa di negeri itu paling pintar, memuji diri, maka Allah menegur dengan cara bahwa Musa, di atas dirimu ada lebih tinggi lagi kepintarannya. Ini teguran. Nah, jadi Musa berdasarkan ilmu yang dia punya, merasa paling pintarnya itu secara sepihak, maka Allah giring Musa kepada keadaan ketemu seseorang yang lebih pintar darinya. Nah, kira-kira sabar enggak dia menghadapi pintarnya itu? Jadi mengenai kesabaran dalam hal Musa diuji dalam kepintarannya itu. Sabar enggak tidak ngomentari perbuatan orang lain yang sekiranya buruk menurut pandangan dia. Sabar enggak? Nah, Musa ternyata tidak sabar menahan. Nah, enggak sabar menahan. Bukan sabar mencobaan loh ya. Sabar menahan diri untuk enggak ngomentari. Betul. Musa termasuk nabi yang sabar. Dalam hal ujian menghadapi kaumnya. Tapi ketika kesabaran Musa teruji, ekstra adalah menghadapi orang lebih pintar darinya. Sabar enggak komentari perbuatan buruk orang itu. Ini contohnya. Ya kayak kita lah ibaratnya. Kita lah. Ketika melihat suatu berita, atau pasti kita tuh gampang latah komentar. Nah, Musa itu ke sana pengertiannya. Allah tes, Musa sabar nggak nahan diri supaya komentar? Ternyata nggak kuat. Jadi ketika bersama Khidir naik perahu, dilobangi perahunya, Musa tuh nggak kuat nahan diri komentar. Apa sabar? Bukan sabar menimpa sesuatu di dunia, bukan. Nggak sabar nahan diri untuk nggak komentar perbuatan buruknya itu. Tapi Musa kan komentar. Nah, kenapa komentar? Karena Musa mengukur perbuatan Khidir dengan ilmunya Musa. Apa ilmu Musa itu? Bahwa itu nggak ilmiah. Apa ilmiahnya perahu kalau nggak lobang pasti terapung di air. Kalau dilobangi pasti kan bocor. Itu nggak ilmiah. Nah, menurut ilmu Musa perahu itu harus nggak lobang. Nah, berhubung dilobangi berarti nggak ilmiah. Bertentangan dengan ilmu Musa, maka Musa komentar. Berarti perbuatan Khidir melobangi perahu itu bertentangan dengan ilmu akhirnya yang Musa punya. Makanya ngomentari. Padahal Khidir berbuatnya itu bukan karena ilmunya, bukan, tapi Allah nyetir, Allah menggerakkan, mendikti tangan Khidir supaya melobangi perahu itu. Jadi Khidir kayak robot, disetir Allah. Makanya wama faltu an amri. Jadi intinya ke sana. Jadi perbuatan Khidir yang buruk itu bertentangan dengan ilmunya Musa. Makanya Musa nggak sabar untuk tidak mengomentari. Ya. Bukan sabar pengertian kena musibah, bukan loh ya, bukan. Musa paling sabar kalau kena musibah, benar. Musa paling sabar menghadapi karakter kaumnya, benar. Tapi Musa tidak sabar menahan diri, tidak mengomentari perbuatan buruk orang yang tidak ilmiah itu. Nah, itu maksudnya. Dulu ya, sementara hari ini singkat materinya. Nanti kurang lengkap jawabannya bisa dilanjut di grupnya masing-masing. Sekian dari saya, kita jumpa lagi insya Allah pada saat mendatang di tematik kajiannya Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.